Vivat cor Jesu, per cor Mariae. Terpujilah hati Yesus bersama hati Maria. Para pendengar yang berbahagia, resi renungan singkat Dehonian edisi 2 November 2020 ini menjadi istimewa karena saya, Romo Kristoforus Wahyu Triarya DSC dari Komunitas Jambi, mengajak Anda sekalian untuk bersukacita. Mengapa? Kita bersukacita karena kita telah memiliki jaminan sejati bahwa yang mati akan dibangkitkan, dan kematian orang beriman bukanlah pemusnahan, tetapi merupakan saat hidup kita yang fana diubah kepada kehidupan abadi. Maka untuk itu, mari kita simak sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai dengan 34. Saudara-saudara, jika kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau kebangkitan orang mati tidak ada, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata betul demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian binasalah pula orang-orang yang mati dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami tiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus bersaksi tentang jerih lelahnya dalam pewartaan dan bagaimana ia senantiasa berhadapan dengan bahaya maut. Namun demikian, ia tidak kenal lelah dan gentar sama sekali. Ia memiliki alasan mengapa ia tidak takut kepada kematian, yaitu karena Kristus telah bangkit. Kebangkitan Kristus merupakan bukti dan sekaligus dasar untuk mewartakan kebangkitan badan dan kehidupan abadi.
Tetapi kebangkitan Kristus juga memberinya daya untuk bekerja keras demi hidup abadi. Santo Paulus meneguhkan umat di Korintus agar tidak hanya berpikir tentang kehidupan fana. Adalah kebodohan bagi murid-murid Kristus yang telah disatukan dalam pembaptisan bila ia setelah mengenal Kristus hanya mencari kesenangan dunia, memakai kesempatan hidup hanya untuk berpesta pora, membesarkan egonya. Benar-benar sial bila setelah mengenal Kristus tetapi masih saja memuja dunia, mengabdi kepada iblis dan maut, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang akan membawanya binasa. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian Santo Paulus mengingatkan umat beriman. Saudari-saudara, bacaan di atas sungguh mengajak kita untuk menjejakkan kaki di kuburan atau di pemakaman atau di tempat penyimpanan abu pada hari ini, tanggal 2 November. Di mana saja kita berada, mari kita melipatkan tangan kita agar kita tidak pernah lupa akan hidup abadi. Pada tanggal 2 November ini, kita semua orang Katolik, orang beriman, berdoa untuk mereka yang telah tiada di bumi, karena kita punya harapan akan hidup abadi bagi mereka. Dan keabadian bersama Bapa di surga membuat kita menjadi satu dengan sanak famili kita yang telah wafat. Saudari-saudara, apa yang diwartakan Santo Paulus semoga meneguhkan apa yang tengah kita buat, apa yang kita yakini, bahwa kuasa kebangkitan Kristus akan bekerja untuk mereka yang telah mati. Maka mari kita hening sejenak dan berdoa dalam kuasa kebangkitan Kristus untuk keluarga kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang tetangga kita, mereka yang sudah berjuang untuk kehidupan kita, para korban corona, para pejuang keadilan, para korban ketidakadilan, agar memperoleh belas kasih dan pengampunan sehingga menikmati buah penebusan Kristus. Kita percaya apa yang kita doakan bagi orang yang telah mati tidak akan sia-sia. Kita tetap hidup dalam harapan akan hidup abadi bagi sanak famili kita. Semoga kita pun sementara menjalani kehidupan di bumi tetap memandang ke muka kepada kehidupan abadi. Ya hati kudus Yesus, kasihanilah kami.